Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Box Movie. Gimana sih kabar kalian hari ini? Mimin harap semoga kalian baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Kali ini Box Movie siap temani kalian dengan membawakan alur cerita film yang berjudul Warm Winter yang rilis di tahun 2020. Yang diperankan oleh aktris cantik yang bernama Aina Shinkawa. Film ini berkisah tentang seorang mahasiswa yang kemudian di saat kampusnya memasuki liburan musim dingin, ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Selain itu, karena ia tahu betul bahwa ayahnya suka berbuat seenaknya kepada ibu tirinya itu. Alih-alih membela ibu tirinya karena prihatin, dia malah kepincut juga nih guys. Kira-kira apakah yang akan terjadi pada sang mahasiswa ini guys? Biar nggak makin penasaran, simak terus video ini sampai habis ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke alur cerita. Film ini diawali dengan seorang laki-laki parubaya yang terlihat sedang duduk dan menikmati sebotol minuman gitu nih guys. Ia merupakan kepala rumah tangga. Sebut saja namanya Pak Mukidi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki. Dan rupanya ia sudah dicerai oleh istri pertamanya. Tapi saat ini sudah menikah lagi dengan wanita cantik nan sekso ini guys. Di situ Pak Mukidi terlihat menyalakan saluran berita di TV-nya. Ia mengetahui bahwa bulan itu seharusnya sudah memasuki musim dingin. Yang ternyata suhu di Jepang bagian timur dan bagian barat justru dikabarkan akan meningkat di atas rata-rata. Karena hal itu pula yang rupa-rupanya membuat Pak Mukidi dan istri mudanya yang bernama Aina itu merasa gerah. Aina ini rupanya sudah dinikahi oleh Pak Mukidi sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian ketika Aina yang sedang membawakan makanan untuk suaminya itu tiba-tiba telepon rumahnya pun berdering. Yang ternyata itu dari anak semata wayangnya Pak Mukidi dengan mantan istri pertamanya dulu. Anak laki-laki Pak Mukidi ini bernama Takayaki. Hayo, bukan takoyaki loh ya guys. Takayaki ini sudah tidak tinggal bersama ayahnya lagi karena ia kuliah di luar kota. Ia pun tinggal di asrama kampusnya itu. Rupa-rupanya Takayaki mengabarkan bahwa mulai minggu depan kampusnya mulai memasuki liburan musim dingin. Karena hal itu pula ia pun mengatakan akan pulang ke rumah. Aina yang sudah lama tidak bertemu mendengar hal tersebut pun merasa senang. Dan ia pun mengatakan akan menunggu Takayaki pulang. Dan 1 minggu pun berlalu. Takayaki terlihat benar pulang ke rumah orang tuanya. Ketika ia hendak masuk, rupa-rupanya rumahnya terlihat tidak ada orang dan sepi. Karena pintu yang tidak dikunci, akhirnya ia langsung nyelonong masuk aja nih guys. Lalu Takayaki pun langsung menuju ke kamarnya. Saat ia membuka pintu kamarnya, rupa-rupanya disitulah ibu tirinya berada. Ternyata Aina ini tidak mendengar akan kedatangan Takayaki yang memanggil-manggil orang tuanya. Ia sendiri sedang sibuk membersihkan kamar Takayaki yang tentu sudah lama tidak ditempati. Sebagai anak yang baik, melihat ibunya yang repot-repot membersihkan kamarnya, Takayaki pun berinisiatif untuk membantunya. Ia mulai membantu Aina membersihkan lemari, gosok-gosok maju mundur di tempat yang sama. Udah kayak setrikaan aja nih ya guys. Singkat cerita, malam harinya mereka terlihat sedang makan bersama. Beberapa saat kemudian terlihat Pak Mukidi selesai makan lebih cepat dari yang lainnya. Karena udah kenyang, ia pun merasa ngantuk. Di situ ia malah meminta kepada Aina untuk memijat badannya.
Padahal Aina sendiri terlihat belum selesai makan. Takayaki yang melihat hal tersebut pun lantas berkata bahwa sikap Aina yang terlalu baik membuat Mbak Mukidi maunya dimanja-manja bak sang raja. Karena hal tersebut pula yang membuat Takayaki tidak menyukai akan sifat egois dari ayahnya itu. Takayaki bahkan sampai berpikir saat ia kuliah. Ia merasa kasihan kepada ibu tirinya itu yang menghadapi sifat ayahnya yang selalu ingin dilayani. Di keesokan harinya terlihat Takayaki yang baru saja bangun dari tidurnya. Dan Pak Mukidi sendiri sudah pergi untuk bekerja. Takayaki melihat ibu tirinya ini sedang mencoba untuk melemaskan tubuhnya, yang sepertinya karena kecapean gitu kali ya guys. Aina goyang-goyangkan kepala dan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Takayaki yang sedari tadi memperhatikan Aina pun mulai bertanya kenapa. Akan tetapi Aina menjawab tidak apa-apa. Ia hanya mengatakan bahunya sedikit sakit karena lelah mengurus rumah. Mendengar hal tersebut, Takayaki pun mencoba menawarkan untuk memijat bahu ibu tirinya itu. Aina pun terlihat tersenyum dan menerima tawaran anak sambungnya itu. Karena sudah mendapat izin memijat, Takayaki pun langsung menghampiri Aina dan mulai memijat bahunya. Pada adegan ini, rupa-rupanya Takayaki terlihat seperti gugup gitu nih guys. Mungkin karena ia sambil disuguhi pemandangan gunung kembar Aina yang goyang-goyang sambil bertabrakan ketika ia memijatnya. Takayaki yang terlihat tidak tahan ingin menangkap sampai-sampai menelan ludah gitu nih guys. Tapi pada akhirnya dengan kedua tangannya itu ia pun langsung menangkapnya. Sementara Aina pun mulai panik akan aksi anak tirinya itu. Ia pun menghentikan Takayaki, akan tetapi Takayaki yang masih asik mencengkram sambil menggoyang-goyangkan lebih kencang, tiba-tiba Pak Mukidi menelpon dan memberitahukan bahwa ia akan segera pulang. Takayaki yang mendengar hal tersebut pun yang lagi serius langsung buyar. Ia langsung lari ke kamarnya sembari mengubur semangat juang aksi goyang-goyangnya tadi tuh guys. Lalu di keesokan harinya, Pak Mukidi ini dikisahkan akan kerja lembur. Sementara Takayaki ternyata terlihat tampak murung di kamarnya. Mungkin sebagai anak dia merasa bersalah gitu kali ya guys. Ia berpikir merasa tidak enak jika nanti saat makan malam hanya berdua dengan Aina. Sementara Aina yang tampak sudah menyiapkan makan malam itu mencoba memanggil-manggil Takayaki. Akan tetapi Takayaki tak kunjung datang. Aina pun mencoba menghampiri Takayaki di kamarnya. Ia pun tahu betul bahwa anak tirinya itu murung dan merasa tidak enak hati kepadanya. Aina pun mencoba untuk membesarkan hati seraya berkata bahwa ia mengerti alasan sikap Takayaki. Bahwa kini Takayaki adalah anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Di situ Aina juga berusaha untuk membujuk Takayaki untuk segera makan malam bersamanya. Aina pun mencoba mengajaknya sambil beranjak dari kamar Takayaki. Akan tetapi tiba-tiba Takayaki justru memegang balik tangan Aina dan tanpa basa-basi langsung mengajak Aina untuk main ritual enak-enak bersamanya. Tanpa perlawanan dari Aina, adegan mereka berdua ini kurang lebih selama 27 menit. Di keesokan harinya, rupa-rupanya Aina justru merasa senang akan aksi mereka berdua kemarin. Ia menyadari akan kehebatan batang singkong medium Takayaki. Aina bahkan tidak menolak ketika Takayaki memintanya untuk main ritual enak-enak lagi di ruang lain. Dari situlah mereka berdua ini terus melakukan adegan ritual enak-enak di berbagai sudut ruang dan waktu. Ulala, ketagihan juga ya guys. Lalu sampailah pada saat ketika liburan Takayaki berakhir. Takayaki pun harus pergi pada hari itu untuk melanjutkan kuliahnya. Ia pun mendatangi kedua orang tuanya itu untuk berpamitan. Rupa-rupanya Takayaki pergi ketika pada malam hari dan ternyata hujan lebat.
Hal tersebut tentu membuat Takayaki menunda perjalanannya dengan menunggu di depan teras rumah. Pak Mukidi sendiri terlihat sudah mulai mengantuk, dan selang beberapa saat ia pun terlelap. Aina yang melihat suaminya itu sudah tertidur mencoba keluar rumah untuk melihat keadaan di luar. Dan di situ Aina pun mendapati Takayaki yang masih berada di teras untuk berteduh. Setelah beberapa saat, Aina pun memutuskan untuk mengantar Takayaki pergi sampai ia mendapatkan kendaraan. Tapi rupa-rupanya di balik hal tersebut mereka justru mampir ke hotel untuk main ritual enak-enak dulu nih guys. Film ini pun ditutup ketika 6 bulan kemudian Takayaki memasuki liburan musim panas. Dan ternyata ia memutuskan untuk liburan pulang ke rumah lagi demi bisa main ritual enak-enak bersama Aina. Dan kepulangan Takayaki itu langsung disambut hangat oleh ibu tirinya itu nih guys. Lah gimana ya guys, bukannya tobat? Sungguh ending yang membagongkan. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe channel Box Movie. Semoga film tersebut bisa diambil hikmahnya, karena sejatinya hanya untuk hiburan semata. Mimin pamit, see ya!